Simpanlah sebagian daripada harta kamu untuk kebaikan masa depan, karena itu jauh lebih baik bagimu. Rawahu Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ari Putri. Setelah kita merencanakan keuangan kita selama 1 bulan seperti budget tracker di videoku sebelum ini, nah sekarang waktunya memberikan nama amplop sesuai dengan budget, sambil aku cerita apa aja sih poin-poin yang aku akan buat di amplop ini ya teman-teman. Alat yang aku gunakan ada amplop, spidol dan alas. Langsung saja kita mulai videonya. Amplop yang pertama yaitu tabungan. Nah, kenapa kok bisa tabungan? Karena poin pertama setelah pemasukan atau pendapatan setiap bulan yaitu tabungan. Kenapa sih kita harus ngeposin dulu tabungan? Karena tabungan adalah pengeluaran wajib yang harus kita keluarkan di setiap bulannya setelah gajian ya teman-teman. Silakan kalian catat ya teman-teman poin yang penting yang sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu cicilan. Nah, di videoku sebelumnya ini aku menjelaskan cicilanku itu 630.000. Nah, 630.000 itu terdiri dari apa aja sih gitu ya? Ada pajak mobil, ada pajak sepeda, ada kontrakan, dan ada servis mobil juga. Untuk pajak mobil ini pengeluarannya itu 1 tahun sekali. Nah, ini aku anggarkan setiap bulannya aku harus nabung 250.000. Dan juga bisa kalau misalnya kita tidak mau punya cicilan di setiap bulannya, langsung kita poskan di tabungan itu sebesar 1 juta tiap bulannya, itu nggak apa-apa. Jadi untuk cicilan itu kita anggarkan di 6 bulan pertama di setiap bulannya. Selanjutnya yaitu ada servis mobil, anggarannya di sini 100.000. Kenapa saya anggarkan 100.000? Karena biasanya mobil saya itu untuk servisnya itu per 6 bulan sekali. Ya tergantung pemakaian juga sih kadang-kadang. Jadi ganti oli dan lain sebagainya dicek gitu ya. Itu habisnya 1.200.000 selama 1 tahun. Jadi saya anggarkan 100.000 per bulannya. Nanti kita servisnya per 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun 2 kali. Selanjutnya ada biaya kontrakan. Di sini aku anggarkan 250.000 setiap bulannya. Jadi total 1 tahun itu biaya kontrakanku itu 3 juta. Nah, untuk pembayarannya di sini itu sistemnya per 6 bulan sekali. Jadi lumayan lah ya. Jadi bisa ngatur keuangan lebih baik lagi. Per 6 bulan sekali itu 1.500.000. Hitung-hitung dananya itu bisa kita alokasikan ke poin yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada biaya pajak sepeda motor. Nah, untuk biaya pajak sepeda motor ini aku anggarkan sebesar 30.000. Jadi total 1 tahunnya itu 360.000. Karena biaya pajak sepeda motor ini bulannya berbeda ya, jadi ada 2 sepeda yang kita bayarkan pajaknya. Sepeda yang satu itu di pertengahan bulan dan sepeda yang satunya itu ada di akhir tahun. Jadi alhamdulillah bisa kebantu nih dengan menggunakan metode cash envelope system. Selanjutnya kita membahas mengenai pengeluaran tetap. Nah, pengeluaran tetap ini indikasinya yaitu nominalnya itu tetap ya teman-teman di setiap bulannya. Yang pertama itu ada sedekah ibu. Nah, sedekah ibu ini kita anggarkan sebesar 200.000. Alhamdulillahnya meskipun kita pendapatannya hanya 2 juta, kita wajib banget membantu orang tua ya teman-teman, sebisanya, semampunya kita. Selanjutnya ada bensin sekolah. Anggarannya Rp100.000. Nah, berhubung jarak antara kontrakan dan sekolah suami itu dekat, jadi alhamdulillahnya cukup ya 1 bulan ini Rp100.000.
Untuk bensin hariannya itu berkisar 10 sampai dengan 20.000. Biasanya habisnya di hari kedua atau ketiga setelah pengisian. Selanjutnya ada anggaran biaya mudik. Nah, biaya mudik ini pulang pergi Lumajang, Garum ya teman-teman. Garum itu Blitar. Jadi ini daerah tempat tinggal suami. Dan di sini aku anggarkan 250.000. Nah, 250.000 ini berangkatnya 100.000, pulangnya ke Garum lagi itu 100.000. Untuk 50.000-nya ini anggaran ban dan isi angin. Biaya tetap selanjutnya yaitu wifi dan paketan. Nah, untuk wifi sendiri ini aku pakai IndiHome, terdiri dari 4 orang. Jadi kita itu iuran ya teman-teman, 100.000 4 orang, jadi totalnya 400.000 selama setiap bulan. Nah, selanjutnya untuk paketan ini untuk jaga-jaga apabila kita tuh mati lampu, karena di daerahku ini kontrakan ya, di daerah kontrakan ini biasanya sering mati lampu karena kita di desa perdesaan banget, tapi ya nggak sering-sering banget sih mati lampunya. Aku anggarkan 100.000 ini untuk suamiku, adikku dan aku. Selanjutnya yaitu ada listrik dan BPJS. Nah, untuk listrik dan BPJS ini totalnya itu 50.000. Listrik sendiri di sini itu nggak habis banyak banget ya, karena kita di desa, habisnya itu kisaran 18.000 sampai 20.000. Untuk BPJS-nya ini anggarannya ini cukup 35.000. Jadi untuk pembayaran BPJS satu orang, karena aku ikut yang di Lumajang karena kita masih belum pindah kakak dikarenakan kondisi dan lain hal. Poin yang terakhir yaitu sedekah. Di sini aku anggarkan 75.000 karena sedekah ini pengeluaran yang menurut saya itu wajib kita keluarkan di setiap bulannya semampu kita. Kalau misalnya nggak bisa 75.000 ya nggak apa-apa, semampu kita sebisa kita. Selanjutnya poin terakhir di budget trackerku di bulan Juli. Jadi kalian bisa lihat video aku budget tracker di bulan Juli sebelum video ini ya teman-teman. Poin yang pertama yaitu belanja bulanan. Nah, setiap bulan ini kita wajib banget nih menganggarkan belanja bulanan, bukan belanja harian ya teman-teman. Jadi belanja bulanan ini barang-barang yang setiap bulan kita beli, seperti contohnya seperti sabun, shampoo, rinso, molto, atau bahan-bahan makanannya itu seperti beras, minyak, gula, teh, garam dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, ini di belanja bulanan ini aku anggarkan 285.000. Poin selanjutnya yaitu belanja makanan selama 4 minggu ya teman-teman. Di sini aku posin per minggu. Jadi minggu pertama itu belanjanya anggarannya sebesar Rp35.000. Nah, jadi 35.000 dikalikan 4, jadi totalnya itu sebesar 140.000 per bulan untuk biaya makan aja ya. Jadi biaya makan ini contohnya seperti kita itu membeli sayur setiap harinya, tempe, tahu, atau pokoknya bahan-bahan pokok untuk kita masak setiap harinya teman-teman. Nah, 60.000-nya sisanya itu buat buah dan sereal atau bisa yang lainnya teman-teman. Aku kasih bocoran menuku ya teman-teman. Jadi menu favorit kita, aku kasih bocoran aja menu favoritku dan menu andalanku yaitu oseng-oseng kecambah tahu. Nah, di sini aku biasanya habis belanja itu cuma 3.500 teman-teman. Jadi tahunya itu 1.500, kecambahnya itu aku beli 2.000, itu udah banyak banget. Aku oseng-oseng aja bawang merah, bawang putih, kecap, garam, gula, udah jadi, sama cabai rawit teman-teman. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kan kalau misalnya dananya itu 5.000 per harinya, insya Allah kita tuh bisa hemat 1.500. Nah, uang 1.500 nya ini kita tabungkan. Nah, selanjutnya itu ada poin skincare. Nah, skincare ini aku anggarkan sebesar 25.000. Kenapa sih kok 25.000? Kita cewek kan butuh perawatan. Nah,
Untuk aku sendiri ya, skincareku itu pakai Viva bengkoang sama tonernya, pakai Fair and Lovely, dan moisturizernya itu aku pakai Pixi. Untuk essence-nya itu aku pakai Savi yang gold. Jadi aku nggak sampai, jarang-jarang sih aku pakainya. Kadang aku pakai Fair and Lovely, kadang aku pakai Pixi. Jadi nggak sampai mengeluarkan dana skincare itu setiap bulannya. Ya tipis-tipis lah, mau pamer ke siapa lagi kalau nggak ke suami gitu ya. Nah selanjutnya ada dana jalan dan jajan. Di sini aku anggarkan sebesar 30.000 karena biasanya sih suami itu ngajak aku nongkrong di STMJ itu udah seneng banget. Aku biasanya habisnya 10.000 berdua gitu ya. Jadi murah meriah aja gitu ya. Selanjutnya yaitu ada dana darurat atau dana jaga-jaga. Di sini aku anggarkan 30.000. Ini dana buat jaga-jaga aja selama setiap bulan ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya ada kebutuhan mendadak yang mendesak seperti kita beli obat, tiba-tiba sakit tenggorokan, ya kita pakai dana itu. Oke, sampai di sini dulu videoku menyiapkan cash envelopment system sambil tulis-tulis amplop sambil cerita ya teman-teman. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-temanku yang sudah nonton terus videoku kali ini. Support aku dengan cara like, komen, dan subscribe, dan klik tombol notification-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.